Bukan tidak mungkin, ya kan, bukan tidak mungkin dia bikin perpu atau persetujuan parlemen tidak usah dilanjutkan itu, atau dilanjutkan pelan-pelan, ya kan? Kan gitu. Tapi tidak bisa kita memaksa presiden akan datang untuk patuh di situ, ya kan? Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Bagaimana ya? Kira-kira masyarakat ini mau memilih Pak Anies enggak ya? Jika masa depan proyek Pak Jokowi tidak jelas nasibnya, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Misalnya tentang IKN. Suatu waktu mantan gubernur DKI bilang, proyek IKN jalan terus. Politisi Demokrat bilang, bisa saja proyek itu dibatalkan oleh presiden berikutnya. Nah, ini kan menunjukkan jika koalisi perubahan itu dalam memandang sesuatu tidak kompak, tidak seragam. Mengerikan sekali mereka itu. Padahal tadi soal IKN, atau kita kenal dengan ibu kota negara. Bagaimana mereka memandang masalah yang lain, memandang soal IKN aja seperti itu. Kalau misalnya melihat KIS, KIP, Bansos, Keluarga Harapan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang membuat elektabilitas rendah perilaku mereka sendiri. Kadangkala kita sebagai rakyat kecil ini benar-benar dianggap bodoh oleh mereka. Dipikirnya kerjaan kita cuma ngelihat sinetron, nongkrong, ngerumpi, dan kalau mengupas politik tidak paham. Zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang ini teknologinya sudah maju, jadi kita bisa cek apakah seseorang, tokoh, kelompok, dan menyatakan sesuatu konsisten atau tidak. Itu bisa kelihatan dari jejaknya. Tolong, jangan samakan kami dengan pendukung kalian yang asal setuju. Apapun yang kalian sampaikan, kami ini memilih pemimpin harus hati-hati. Karena menentukan masa depan kami. Bagaimana bisa Capres Koalisi Perubahan bilang proyek IKN maju dilanjutkan? Pak Beni Kaharman dari Demokrat katakan bisa saja dibatalkan. Katanya bisa saja dibatalkan. Kita tahu kata bisa jadi dalam tanda petik. Itu kata mainan kalian. Supaya kalau kami ini kritis, kalian mau menghindar. Kalau kami tidak kritis, andai kata sekali lagi, misalnya Pak Anies jadi presiden, proyek itu benar-benar dihentikan. Kami tahu, kalian pengen menjadikan IKN kayak proyek mangkrak Wisma Hambalang, candi bersejarah peninggalan Pak SBY kan? Nah itu, faktanya soal Wisma Hambalang dengan IKN itu berbeda. Tetapi kita tidak mau mengupas kembali mengenai Candi Hambalang itu. Nanti kalian bisa marah-marah kayak kerasukan. Kalau soal proyek, bukankah semua proyek yang sudah dijalankan, apalagi menyangkut kepentingan publik, tidak bisa dihentikan? Memangnya Pak Jokowi tidak melanjutkan yang dimulai Pak SBY? Salah jika koalisi perubahan menganggap proyek zaman Pak Jokowi semua diinisiasi Pak Jokowi. Itu salah. Misalnya nih, tentang jalan tol di Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Kan memang tidak membuat baru. Bahkan pada 2009, waktu bapaknya Mas AHY lengser ke Prabon, artinya turun dari jabatan presiden, itu belum tersambung. Lalu ada proyek bandara, bendungan, jembatan, waduk dan lainnya.
Tidak semuanya baru direncanakan. Ada yang memang direncanakan zaman Pak SBY. Malah MRT dan LRT itu angan-angan Gubernur DKI serta kesepakatan pemerintah sebelum 2004. Semua itu menunjukkan apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak murni baru semua. Bila ada yang tanya, kenapa Wisma Hambalang berhenti? Bisa jadi masih ada sengkarut hukum. Kalau Pak Jokowi melanjutkan, bisa kena imbasnya. Kemungkinan yang kedua, Wisma Hambalang akan bukan kebutuhan orang banyak. Dampaknya juga tidak langsung dirasakan masyarakat secara luas atau kemungkinan lain. Mungkin saja ada proyek Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan presiden berikutnya, tapi mestinya bukan IKN. Mengapa? Mengapa begitu? Karena IKN itu proyek strategis, memiliki landasan hukum kuat, yakni undang-undang, serta menjadi titik kebangkitan bangsa meraih Indonesia maju di 2045. Kalau berhenti, wah itu menandakan kemunduran. Ganjel tok, kayak gitu loh. Kata Pak Benny Harman ini, Presiden pengganti Pak Jokowi bisa saja merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Atau malah mengganti dengan Perpu. Bisa saja. Menurut wakil rakyat ini, IKN membebani anggaran pendapatan belanja. Serta tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Omongannya Pak Bien ini lucu pol sebagai anggota DPR. Bukankah undang-undang itu dibuat di DPR? Mengapa saat pembuatan aturan, fraksi Demokrat diam saja, tidak menggalang kekuatan? Tidak semua proyek yang membebani APBN harus dihapuskan. Bagaimana dengan subsidi BBM, gaji pensiunan, tunjangan guru, dan masih banyak lainnya? Bukankah itu juga membebani APBN? Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara sudah tidak layak, tidak mampu menopang efektivitas maupun efisiensi berbagai aktivitas pemerintahan. Roadmap pembangunan IKN serta perpindahan pegawai sudah dirancang. Malah bangunan tempat tinggal ASN kini segera dimulai pekerjaannya. Pak Jokowi itu presiden yang tidak mau berlama-lama mengerjakan sesuatu. Contoh sederhana, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah diuji coba dengan kecepatan maksimal 300 km per jam. Wah, dulu banyak orang pesimis kalau bisa terwujud. Buktinya sudah diuji coba dan waktu tempuh hanya dibutuhkan sekitar 30 menit atau setengah jam. Sementara selama ini menggunakan kendaraan membutuhkan 3 jam perjalanan. Di tengah kemajuan dunia Indonesia, di tengah kemajuan dunia, Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Apakah kita hanya mau berhenti atau puas dengan apa yang ada sekarang? Bisa jadi dalam kepala orang-orang koalisi perubahan, sebenarnya berubah itu sulit, tidak mudah. Selain itu, bakal kesulitan bila Presiden Jokowi menetapkan standar yang tinggi. Bagaimana Pak Anies? Kira-kira Pak Anies nanti mau mengejarnya di sisi lain dalam sebuah acara di Australia. Mantan Gubernur DKI Pak Anies berjanji bakal melanjutkan IKN. Jika jadi presiden, Pak Anies akan melanjutkan pembangunan IKN. Alasannya apa? Karena sudah menjadi amanat undang-undang. Pernyataan serupa juga diulangi di kantor DPP Demokrat pada Maret lalu. Tapi mengapa Pak Benny lupa dengan pernyataan Pak Anies ya?
sebuah keanehan atau kekonyolan jika begini nih. Selain itu, bagi mantan Mendikbud itu mengatakan perdebatan IKN sudah tidak pada ranah gagasan, melainkan sudah pada implementasi. Nih, segera diimplementasikan ya Pak ya. Sehingga sulit dihentikan. Ini loh faktanya. Mereka yang berada di koalisi perubahan sering tidak seia sekata. Kondisi ini bisa berbahaya bagi masa depan bangsa. Apakah kita siap dengan pertaruhan itu? Jika cara mereka masih suka menyerang Pak Jokowi, efeknya siap-siap menerima risiko. Jadi jangan salahkan bila nanti Pilpres 2024 suara Pak Anies kecil. Ya tudinglah orang-orang maupun partai yang berada di dekat Anda itu. Mereka kalau bicara kayak tidak ada efeknya saja. Kalau minum vitamin ya nggak ada efeknya. Yang penting mari hati-hati dengan berita-berita yang berseliweran ini. Yang seringkali kontradiktif sebagai parpol yang mengusung seorang capres. Bukankah idealnya mereka sepandangan? Terutama ketika menyikapi sesuatu. Supaya positioning jelas. Sikap beda-beda itu membuat kalian sendiri bingung memilih cawapresnya. Ya karena standarnya berbeda-beda. Bagaimana mereka membangun Indonesia di masa mendatang? Bisa-bisa kalau Pak Anies yang memenangkan Pilpres, negara ini autopilot berjalan sendiri. Oke, demikian opini kali ini. Salam seger waras.